Salam jumpa kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada. Kita kembali berjumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mau melakukan persiapan bersama dengan tema pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dari bahan bacaan Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Sebelum kita melakukan persiapan bersama dengan kakak-kakak narasumber yang keren-keren dan hebat-hebat, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau melakukan persiapan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu. Berkatilah kami dalam persiapan kami kali ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab untuk persiapan kita. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Kita akan sama-sama menggali firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan semuanya kita akan bahas pada saat ini perenungan firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-1 ayat 5 sampai dengan 25. Mari kita buka Alkitabnya, saya akan bacakan buat kita semua. Kakak-kakak bisa menyimaknya dan kita akan coba menemukan apa-apa yang Tuhan rindukan untuk kita bisa sampaikan kepada adik-adik. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yang sama dengan tema kita, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Mari kita bersama menyimak pembacaan firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bila manakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kepadanya pada waktunya." Sementara itu orang yang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu.
Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, ini pembacaan yang menarik dan ini kita akan sampaikan kepada adik-adik di Minggu Advent. Dan ini adalah minggu-minggu menjelang Natal. Minggu-minggu yang sebenarnya kita bisa ajak adik-adik untuk berefleksi banyak hal. Merenung, coba menghayati Natal. Hati-hati dengan banyak sekali kesibukan-kesibukan persiapan acara-acara Natal yang seringkali membuat bahkan kita lupa memaknai proses menuju Natal itu. Sebenarnya itu momen yang sangat-sangat baik sekali untuk banyak sekali memeriksa diri, mengajak adik-adik untuk coba hidup seperti pemberitaan Yohanes menyiapkan jalan bagi Tuhan ya. Itu penting sekali. Jadi kita mau supaya menggunakan minggu-minggu menjelang Natal ini menjadi momen di mana kita bisa bersama-sama menghayati karya besar Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kakak-kakak, kisah Natal diawali dengan kisah pemberitahuan tentang Yohanes Pembaptis. Jadi itu satu rangkaian ketika nanti Elizabeth mendapatkan berita dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung, ia lalu ditemui oleh Maria ya. Dan itu menjadi sebuah rangkaian sukacita Maria dan ada pujian Maria dan kita tahu kisah ini kisah-kisah yang menguatkan dalam minggu-minggu menjelang Natal. Nah, dalam kisah kita pada saat ini dibuka dengan sebuah keterangan bahwa pada zaman Raja Herodes, Raja Yudea, ada rombongan imam. Ya. Dan memang imam-imam ini ada kelompok-kelompoknya, karena tugas di Bait Allah itu tugas yang cukup besar, ada kelompok-kelompok dan secara bergantian. Juga ini bukan tugas yang sederhana, tugas yang uh, selain berat juga, ini beresiko juga, karena kalau tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan kekudusan, mereka bisa kena kutuk, kena hukuman begitu ya, bisa bahaya sekali karena kekudusan bait Allah sangat dijaga. Nah, dalam kisah kita ini disebutkan ada suami istri yang luar biasanya. Suami istri ini adalah keturunan imam ya. Zakaria sendiri imam, tapi juga disebutkan di ayat yang kelima, istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Jadi ini adalah rombongan-rombongan para pemimpin umat, rombongan-rombongan keluarga yang tentunya terbiasa dengan segala aktivitas-aktivitas ritual ibadah. Nah, disebutkan di ayat yang ke-6 bukan hanya sekadar dari keluarga-keluarga para pemuka agama, para pemimpin-pemimpin, tapi di ayat yang ke-6 disebutkan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi ini, waduh, ini baik banget lah. Zakaria dan Elizabeth luar biasa. Tapi di ayat 7, kakak-kakak kita menemukan satu informasi bahwa mereka punya satu problem besar. Di ayat 25 disebutkan, bahkan Zakaria sendiri menyebutkan bahwa problem itu menjadi aib dirinya dan keluarganya di depan orang. Ia boleh menjadi imam, ia hidup dengan benar, tidak bercacat, tapi ada aibnya, ada kurangnya. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai anak dan Elizabeth sudah begitu lanjut umurnya. Jadi ini sesuatu yang menjadi pergumulan mereka. Maka menjadi wajar kalau mereka mendoakan itu ya. Di ayat yang ke-13 disebutkan bahwa Zakaria setiap kali ia berkesempatan untuk menjadi imam, ia juga berdoa. Nah, juga mungkin ada doa-doa khusus bersama Elizabeth. Dan sepanjang usia pernikahan mereka, mereka juga mungkin berdoa sampai akhirnya mereka lanjut usianya. Jadi tampak sekali bahwa mereka terus tekun berdoa, walaupun situasinya udah semakin kecil kesempatannya, tapi mereka terus berharap, dan doa-doa itu terus dipanjatkan. Sehingga Gabriel lalu mengatakan ya, sebab doamu telah dikabulkan. Jadi doa-doa itu terus dipanjatkan oleh Elizabeth dan juga Zakaria. Kakak-kakak yang terkasih, ini bagian pertama ini menggambarkan bahwa pergumulan itu bisa terjadi pada siapapun. Kedekatan kita dengan Tuhan,
seberapa tekunnya kita berdoa, nggak membuat lalu segala sesuatu menjadi mudah dan tidak ada tantangan. Justru dalam ketekunan-ketekunan terus berharap kepada Tuhan, kualitas kehidupan umat pilihan Tuhan itu, orang-orang spesial yang terus percaya kepada Tuhan itu terlihat. Zakaria dan Elizabeth pasti dia berdoa terus tentang harapannya punya anak. Tapi belum juga diberikan. Sampai ia lanjut usianya. Sampai mungkin ia tidak merasa nggak mungkin lagi, tapi terus berdoa. Dan hidupnya terus benar di hadapan Tuhan dan tidak bercacat. Konsistensinya untuk terus menjadi para pengikut Tuhan luar biasa. Kita juga harus begitu. Kita ini pemberita firman, kakak-kakak. Kita ini adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan kepada adik-adik dan keluarganya. Maka kita juga terus harus menunjukkan kualitas iman. Apapun kehidupan kita, pergumulan-pergumulan kita, harapan-harapan yang belum lagi terwujud tidak akan membuat kita lalu lari dari Tuhan. Hidup seenaknya, tidak berpengharapan. Kita terus berpaut hanya kepada Tuhan. Menunjukkan kualitas iman kita adalah sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya karena Tuhan sudah baik pada kita, tapi juga kita mau menjadi teladan hidup bagi anak-anak dan keluarganya. Kakak-kakak, selanjutnya dalam kisah kita disebutkan bagaimana akhirnya Gabriel memberitahukan sebuah berita luar biasa tentang kelahiran seorang anak. Zakaria akan memiliki anak dan anaknya harus dinamai Yohanes. Dan Yohanes digambarkan sebagai sosok yang spesial. Ia akan membuat Zakaria dan Elizabeth berbahagia, tapi juga orang-orang di keluarganya. Semua orang menjadi bahagia, disebutkan ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kita lalu ingat dalam kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth, ya, walaupun masih di dalam rahimnya, tapi Elizabeth, Maria sama-sama bersukacita. Ada pujian Maria, tapi juga ada pujian Zakaria. Semuanya mengagungkan Tuhan. Jadi sukacita luar biasa kehadiran seorang anak ini ya. Mungkin juga banyak para umat yang tahu sekali pengharapan Zakaria dan Elizabeth. Dia berdoa dengan luar biasa, tapi tidak kunjung-kunjung terwujud. Dan ketika anak ini hadir, Elizabeth mengandung, wah, pasti kekaguman-kekaguman juga muncul dalam kehidupan umat di sekitaran Zakaria. Jadi ini sukacita luar biasa. Dan anak ini, Yohanes, disebutkan di ayat 15, 16, 17, sebuah tanda bahwa anak ini spesial banget. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ayat 17, ia akan berjalan mendahului Tuhan. Jadi ini sesuatu tanda yang luar biasa, spektakuler sekali anak ini. Kakak-kakak, dalam kisah kita, lalu Zakaria mempertanyakan sesuatu. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Perkataan bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi menunjukkan ada sukacita, tapi juga ada keraguan. Ada situasi yang tidak percaya karena usianya mereka, usia Elizabeth, sudah lanjut. Jadi wajarlah kalau Zakaria bertanya, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Karena situasinya sangat kecil kemungkinannya. Saya membayangkan orang yang dekat pada Tuhan seperti Zakaria, ketika didatangin Gabriel, masih juga bertanya seperti ini. Saya jadi ingat dengan kisah Abraham, ketika malaikat Tuhan memberitahukan bahwa Sarah istrinya akan mengandung, juga bertanya tentang hal serupa karena kemungkinan kecil ya. Bagaimana dengan orang-orang yang gak dekat dengan Tuhan ya? Mungkin akan ada banyak sekali pertanyaan, keraguan-keraguan ya. Tapi ini sesuatu yang memang dalam kasat mata nggak memungkinkan. Tapi luar biasa Tuhan membuat segala sesuatu memungkinkan. Maka dalam kisah kita disebutkan, beberapa lama kemudian Tuhan menunjukkan kuasanya. Elizabeth mengandung, dan Zakaria mengatakan di ayat 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Jadi apa yang dialami oleh Zakaria, Elizabeth, ini bukan semata-mata karena usaha Zakaria, doa-doanya Zakaria, tapi memang perbuatan Tuhan. Kita memohonkan dan Tuhan yang menyatakan kuasanya. Tuhan yang memberikan
apa yang rindu ia lakukan kepada umat-umat yang memohon kepadanya. Jadi semua apa yang terjadi bukan semata-mata usaha kita belaka, tapi Tuhan yang berbuat. Nah, dalam kisah kita ini, kita akan menyampaikan kepada adik-adik bahwa pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini sesuatu yang spektakuler. Zakaria sudah menanti begitu lama dalam doa-doanya, dalam ketekunan, walaupun dia terus belum memiliki pemenuhan harapan apa yang dia inginkan terpenuhi. Tapi Zakaria terus berharap kepada Tuhan, hidup dengan baik, tidak bercacat. Dan ketika Zakaria mendapatkan berita dari Gabriel, dia menegaskan bahwa semua itu adalah perbuatan Tuhan. Jadi Tuhan memang memakai segala hal. Tuhan berkuasa atas segala hal. Dan kita mau menyatakan ini kepada adik-adik. Mungkin ada adik-adik yang sedang memohon sesuatu. Dan kalau ini kita beritakan di minggu Advent pertama, ini cocok banget kakak-kakak. Karena minggu Advent pertama, dalam tradisi minggu Advent disebut minggu harapan. Kita mau mengajak adik-adik mungkin berharap ya, terus memanjatkan doa. Dan kita mau menegaskan, Tuhan berperkara, Tuhan berkuasa, Tuhanlah yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan setiap permohonan-permohonan kita. Maka ketika permohonan itu terwujud, ya kita harus mengingatkan adik-adik bahwa semua itu perbuatan Tuhan. Mungkin mereka rindu untuk dapat sekolah favorit, atau mereka rindu untuk ada kesembuhan dari anggota keluarga yang sakit. Mungkin mereka merindu untuk dapat prestasi baik ya dalam ujian akhir semester ini. Kita mau ajak mereka berusaha, memohonnya kepada Tuhan. Tapi ketika nanti berhasil, kita harus jangan lupa Tuhan. Seperti Zakaria mengatakannya, semua ini perbuatan Tuhan. Kita akan menyampaikan ini, kelas balita, kita menyampaikan kisah ini supaya mereka tahu, kalau mereka juga mau kita ajak untuk berdoa, ya, untuk orang-orang di sekitar rumah mereka, itu juga baik, seperti Zakaria berdoa. Untuk kelas kecil, kita akan menyampaikan bahwa kisah ini itu menegaskan bahwa Tuhan akan terus mendengar doa kita dan mewujudkan apa yang Ia rindu nyatakan dalam hidup kita. Dan di kelas besar kita bisa menyampaikan bahwa semua keberhasilan kita tumpukan itu semua karena perbuatan Tuhan seperti Zakaria nyatakan di ayat akhir dari bacaan kita. Demikian kakak-kakak pembahasan Alkitab, semoga kakak-kakak bisa menyampaikan kepada adik-adik, dan kita nanti mungkin akan dibantu dengan begitu banyak ide-ide untuk menyampaikannya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita hendak menuju Kak Yonatan yang sudah bersiap di kelas Batita Balita yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Salam jumpa kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kita baru saja mendengarkan bahasan Alkitab
dari Kak Pendeta Hendra, dan kita mau mendengarkan ide-ide pengajaran bagian anak kelas batita dan balita yang akan disampaikan Kak Yonatan. Mari silakan, Kak Yonatan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan dari GKI Perumnas. Hari ini saya ingin membagikan sebuah metode untuk memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik kita sekolah minggu nantinya. Dengan tema pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis untuk kelas batita dan balita yang diambil dari Lukas. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya kakak-kakak semua. Pertama-tama kita harus melihat tujuannya. Nah, tujuannya kan untuk batita balita, anak mengetahui kisahnya ya, Yohanes Pembaptis yang akan lahir gitu ya kepada Zakaria gitu ya. Sama afektifnya adalah anak percaya bahwa Tuhan membuat hal yang mustahil menjadi nyata. Jadi semuanya itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu ya, secara sederhananya. Kalau gitu metodenya aja deh kita langsung. Metodenya adalah saya menawarkan metode untuk challenge memotong buah, tapi buah ini bisa apa aja ya, mungkin yang sulit dipotong gitu ya, bisa tomat, bisa kentang mungkin nanti juga bisa diganti, atau mungkin juga bisa diganti telur nih kakak-kakak semua. Nah, jadi caranya gimana ya? Hari ini saya memakainya telur nih, saya memakainya telur. Nah, kita langsung bilang kayak gini, adik-adik semua, ada yang tahu nggak ini apa gitu ya. Nah, nanti bisa kentang, bisa buah apa gitu ya. Kalau saya kan, oh telur kak gitu. Nah, iya telur ya. Nah, kakak punya telur nih. Kakak mau motong telur ini, tapi nggak mau pakai pisau. Kakak mau motongnya pakai ini. Apa ini? Kertas ya. Wah, pakai kertas. Kira-kira ada yang bisa nggak ya motong telur pakai kertas gitu ya? Nah, kalau secara onsite nanti biarin anak-anaknya mencoba sendiri motong telur pakai kertas. Oh, nggak bisa kak, gitu-gitu. Pasti nggak akan bisa gitu ya, motong telur pakai kertas. Mau di gini-gini kayak tetap nggak akan bisa. Nah, kalau secara online nanti kita yang praktekin. Kayak diapain nih, kita tanyain satu-satu. Misalkan, Michelle diapain ini? Harus diginin kah? Oh, nggak bisa gitu ya. Nah, nanti kita pokoknya boleh tanya satu-satu, sekreatifnya kakak-kakak semua. Nanti terakhir, kakak-kakak tanya, jadi sebenarnya bisa nggak sih telur ini dipotong pakai kertas gitu ya, nanti ke anak-anak batita atau balita. Mungkin kalau yang batita agak susah menjawab ya, tapi kalau balita nggak bisa gitu ya. Betul, nanti kita kasih kesimpulan bahwa memotong telur dengan kertas itu sangat mustahil. Gak mungkin kertas yang lembek ini bisa memotong telur gitu. Nah, kita kasih tahu bahwa itu mustahil. Nah, terus ada lagi yang mustahil. Apalagi yang mustahil di dunia ini ya? Wah, memindahkan gunung mustahil gitu ya. Gitu. Pokoknya banyak hal mustahil yang kita sebutin nantinya. Terus nanti itu sebagai bridging, sebagai jembatan untuk kita masuk. Ternyata di Alkitab juga ada kisah yang sepertinya mustahil loh. Yaitu, seorang Elizabeth yang usianya tua tuh mengandung, melahirkan anak. Jadi kan nenek-nenek nggak bisa ya mengandung ya. Nah, di sini kita langsung kasih tahu bahwa cerita tentang kelahiran Yohanes gitu ya, tentang ayat bacaan kita pada saat itu, di mana Zakaria itu sebenarnya udah tua, terus Elizabeth juga udah tua, mereka belum punya anak dan mereka nggak mungkin mengandung gitu ya, nggak mungkin bisa punya anak lagi. Mungkin agak sulit dijelaskan kepada anak-anak, tapi nggak apa-apa, bisa kita coba. Nah, setelah itu kita ceritain apa poin-poin pentingnya. Poin-poin penting yang diceritakan adalah malaikat Gabriel yang datang, terus Zakaria yang percaya, yang tidak percaya gitu ya, yang menolak, terus Zakaria yang dibuat bisu, lalu Elizabeth yang mengandung. Pokoknya 4 poin ini kognitif yang harus disampaikan kakak-kakak semua. Nanti setelah kisah ini disampaikan, kita kasih refleksi penutup bahwa memang banyak hal yang mustahil di dunia ini, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Nanti kita kasih contoh-contoh. Tuhan bisa nggak mindahin gunung? Bisa. Tuhan bisa membelah laut? Bisa gitu ya. Nah, terus kalau gitu Tuhan bisa nggak ya? Terus kita bisa nggak ya motong kertas pakai telur gitu ya? Bisa nggak nih jadinya? Kan katanya nggak ada yang mustahil gitu ya. Nah, setelah kita bilang, oh bisa gitu. Ternyata bisa adik-adik semua. Terus kita tunjukin, telur kita potong. Nah, gimana caranya? Nanti ada pisau nih di dalamnya, di dalam ini, sama ada tulisan Tuhan di dalam kertasnya. Jadi kayak gini. Terus kita potong supaya nggak kelihatan ya pisaunya. Kita potong, set.
Wah, ternyata bisa terpotong. Kok bisa ya? Padahal kan tadi nggak bisa. Kenapa bisa? Karena ada Tuhan di dalamnya gitu. Nanti kita tunjukin kertas tulisan Tuhan. Jadi mau motong telur pakai pisau, mau membinakan gunung, mau membuat kita jadi superhero, Tuhan itu bisa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita kasih kesimpulan itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kakak-kakak semua. Mungkin kalau ada metode lain yang lebih menarik bisa kakak-kakak sampaikan semua. Ini yang bisa saya bagikan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Yonatan untuk ide pengajaran bagi anak-anak kelas Batita Balita. Kita mau menuju Kasonya yang sudah bersiap untuk menyampaikan ide pengajaran di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami, kakak-kakak guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mau melakukan persiapan bersama dengan tema pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dari Injil Lukas 1 ayat 5-25. Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan bahan Alkitab, Kak Yonatan sudah menyampaikan ide pengajaran di kelas Batita Balita, dan sekarang kita mau mendengarkan Kak Sonya menyampaikan ide pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan, Kak Sonya. Shalom kakak-kakak yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dengan Kak Sonya dari GKI Tubagus Angke dalam persiapan guru sekolah minggu untuk kelas kecil. Adapun tema kita kali ini adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang terambil dari Lukas 1 ayat 5-25. Kakak-kakak, tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua ya. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria. Yang kedua, anak percaya bahwa Tuhan dapat melakukan atau membuat segala sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin itu menjadi nyata. Nah, untuk pendahuluan, kakak-kakak bisa tanya dulu kabarnya adik-adik hari ini bagaimana, suasana hati mereka bagaimana, kondisi mereka bagaimana, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kakak-kakak bisa menampilkan gambar-gambar dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan gambar-gambar yang kakak-kakak berikan. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, untuk metode pembelajaran saya menawarkan dua cara. Yang pertama, yaitu kakak-kakak bercerita sambil memperlihatkan gambar melalui PPT ya. Yang kedua, kakak-kakak bisa bercerita sambil kakak-kakak memutar sebuah film ya tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Nah, kita masuk pada metode yang pertama ya. Saya akan menampilkan gambar seperti ini. Nah, adik-adik coba lihat, perhatikan gambar di depan ya. Ini ada seorang bapak dan seorang ibu. Mereka adalah suami istri yang takut akan Tuhan. Bapak Zakaria adalah seorang imam yang melayani di bait suci.
Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang setia adik-adik ya. Selalu melayani Tuhan dan selalu melakukan hal-hal yang baik. Tapi sayangnya adik-adik sampai usia mereka tua, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ini tidak mempunyai anak. Ya, walaupun hati mereka sedih, walaupun mereka sering menerima hinaan, menerima kata-kata yang kurang enak dari tetangga dan keluarga mereka, tapi mereka tidak pernah marah kepada Tuhan. Mereka tetap setia, mereka tetap berdoa, mereka meminta kepada Tuhan kalau boleh mereka diberikan anak gitu ya. Dan mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan karena apa yang mereka alami adik-adik. Suatu hari Bapak Zakaria pergi ke bait suci untuk melaksanakan tugasnya ya, untuk membakar korban bakaran dan juga berdoa kepada Tuhan di dalam bait suci. Ketika Bapak Zakaria sedang berdoa, sedang kusuk berdoa ya seperti gambar yang terlihat adik-adik, tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan di hadapannya ya. Dia sangat kaget, dia sangat terkejut. Kok tiba-tiba ada malaikat di hadapannya ya, gitu. Nah, malaikat Tuhan itu yang bernama Gabriel menyampaikan berita kepada Zakaria bahwa istrinya Elizabeth akan hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan mereka harus menamainya Yohanes. Bapak Zakaria mendengar berita ini adik-adik bukannya senang, tapi dia sedih. Kenapa? Karena dia tahu dirinya sudah tua, istrinya juga sudah tua, ya tidak mungkin lagi mereka bisa memiliki anak gitu ya. Oleh karena itu dia juga sampaikan kepada malaikat Gabriel, bagaimana mungkin aku yang sudah tua, istriku juga sudah tua, ya tidak mungkin lagi bisa hamil dan melahirkan seorang anak. Nah, karena perkataannya ini, karena ketidakpercayaannya saat itu, maka malaikat Tuhan menyampaikan bahwa Zakaria akan menjadi bisu karena ketidakpercayaannya atau keraguan-raguannya saat itu adik-adik. Sementara Bapak Zakaria sedang bertemu dengan malaikat Tuhan di dalam bait suci, ternyata adik-adik di luar tuh banyak orang yang menunggu Imam Zakaria ini ya, karena mereka mau menerima ya berkat dari Bapak Imam Zakaria. Tapi kok lama banget ini, nggak biasa-biasanya, apa yang terjadi ya dengan Bapak Zakaria? Wah, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan dia di dalam gitu ya. Nah, setelah sekian lama akhirnya Bapak Zakaria keluar. Mereka orang-orang yang menunggu Bapak Zakaria itu di halaman bait suci itu melihat ya gerak-gerik dari Bapak Zakaria, dan memang betul adik-adik Bapak Zakaria ini tidak bisa berkata-kata lagi ya, mulutnya terbuka mengucapkan sesuatu tapi tidak ada suara atau kalimat yang keluar karena memang seperti apa yang disampaikan malaikat Tuhan bahwa dia akan menjadi bisu. Dia hanya bisa menggerakkan tangannya memberikan isyarat. Nah, ketika melihat hal ini orang banyak itu mengetahui bahwa sudah terjadi sesuatu dengan Bapak Zakaria di dalam bait suci ketika melakukan doa. Ya, adik-adik. Setelah Bapak Zakaria menyelesaikan tugasnya di bait suci, maka Bapak Zakaria segera kembali pulang ke rumah adik-adik. Dalam keadaan yang tidak bisa berbicara atau bisu, dia pulang ke rumah, lalu bertemu dengan istrinya. Sampai di rumah, dia berusaha menceritakan apa yang dialaminya di bait suci, menceritakan bahwa dia bertemu dengan malaikat Tuhan, dan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan bahwa mereka akan memiliki seorang anak. Tapi karena Bapak Zakaria tidak bisa berbicara, ya, Ibu Elizabeth bingung apa sih, dia hanya memberikan gerakan, ya lalu seperti menimang-nimang bayi gitu ya. Wah, tapi Ibu Elizabeth nggak ngerti, ya sudahlah gitu ya. Pada akhirnya Bapak Zakaria tidak bisa menjelaskan apa yang dialami hari itu. Nah, waktu berlalu adik-adik dan ternyata apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Imam Zakaria itu menjadi kenyataan adik-adik. Ibu Elizabeth mengandung ya, walaupun dia sudah tua, sudah nenek-nenek gitu ya, yang dalam pikiran manusia, bahkan dalam pemikiran Bapak Zakaria sendiri tidak mungkin gitu, tapi ternyata benar istrinya hamil adik-adik ya, istrinya mengandung
Dan selama beberapa waktu Ibu Elizabeth tidak keluar rumah adik-adik. Dia mengucap syukur kepada Tuhan dan dia katakan bahwa Tuhan sudah melepaskan ya deritanya, melepaskan kehinaannya di hadapan orang-orang di sekitarnya karena sebagai perempuan dia tidak bisa memiliki atau melahirkan seorang anak. Nah, tibalah saatnya adik-adik Ibu Elizabeth akan melahirkan anaknya, ya sudah waktunya untuk melahirkan. Dan ketika dia melahirkan anaknya, ternyata benar adik-adik, seperti apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Bapak Zakaria, ya, bahwa anak yang akan dilahirkan oleh istrinya atau Ibu Elizabeth ini adalah seorang bayi laki-laki adik-adik. Wah, berlipat ganda adik-adik ya. Sukacita Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria. Karena apa? Tuhan sudah memberikan hadiah yang begitu besar ya di masa tua mereka, dalam kesetiaan mereka menerima berkat Tuhan, yaitu seorang anak, bahkan anak laki-laki. Banyak keluarga yang datang, tetangga yang datang, yang memberikan selamat kepada Ibu Elizabeth dan mereka katakan luar biasa. Tuhan sungguh berkuasa, membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Membuat Elizabeth yang sudah tua, sudah nenek-nenek, bisa hamil dan mempunyai seorang anak laki-laki. Kemudian para keluarga dan tetangga yang hadir itu menanyakan baik kepada Ibu Elizabeth maupun kepada Bapak Zakaria, adik-adik. Siapakah namanya anak kalian ini? Mau dikasih nama apa? Kemudian Bapak Zakaria karena dia tidak bisa berbicara, ya, tidak bisa mengeluarkan kata-kata, lalu dia mengambil secara kertas dan menuliskan nama anak itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh malaikat Gabriel, ya, waktu di bait suci, bahwa anak itu harus dinamainya Yohanes. Nah, ya, jadi Bapak Zakaria melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan dan menamai anak tersebut Yohanes. Ketika dia berusaha mengucapkan nama anak itu adik-adik, keajaiban terjadi lagi adik-adik ya. Wah, ternyata Bapak Zakaria bisa bicara kembali adik-adik karena dia sudah percaya apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu memang menjadi kenyataan dan dia percaya bahwa itu adalah perbuatan Tuhan, itu adalah pertolongan daripada Tuhan kepada Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth. Wah, ketika dia mendengar lagi suaranya bisa keluar, dia bisa bicara lagi, bertambahlah sukacitanya adik-adik. Jadi Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth sungguh bersukacita dan mengucap syukur kepada Allah, kepada Tuhan, karena apa? Mereka bisa memiliki anak dan Bapak Zakaria bisa kembali berbicara. Dan bukan hanya mereka berdua yang bersukacita adik-adik, tapi seluruh orang-orang yang hadir saat itu pun bersukacita bersama-sama dengan mereka. Untuk metode yang kedua, kakak-kakak bisa memutarkan video ya tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis ini ya. Untuk link YouTube-nya sudah saya sematkan di Google Drive ya kakak-kakak, bisa lihat dan bisa ambil atau pakai jika memang dibutuhkan. Ya adik-adik, dari kisah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini kita dapat mempelajari 3 hal. Yang pertama, setia berdoa kepada Tuhan seperti Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth. Walaupun mereka tidak memiliki anak sampai usia tua, mereka tetap berdoa, meminta, kalau boleh Tuhan, kami mendapatkan seorang anak. Pelajaran yang kedua, yaitu tetap melakukan hal-hal yang baik, tetap melayani Tuhan. Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria tidak pernah membalas ejekan dari tetangganya atau omongan-omongan yang tidak menyenangkan hati mereka, membuat hati mereka sakit dengan kata-kata yang tidak baik juga atau melakukan hal-hal yang jahat kepada tetangga atau keluarga mereka. Mereka tetap berbuat baik seperti mereka mengalami hal-hal yang baik juga. Yang ketiga, ya, percaya bahwa Tuhan mampu atau sanggup melakukan hal yang mustahil menjadi nyata, menjadi mungkin
Seperti halnya apa yang dialami Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth, mereka yang sudah tua renta dalam pandangan manusia tidak mungkin memiliki anak, tapi Tuhan menjadikan hal itu mungkin dengan kuasa-Nya. Ya kakak-kakak yang dikasih Tuhan, demikianlah sharing dari saya dalam persiapan guru sekolah minggu ini. Semoga ini bisa membantu kakak-kakak mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Selamat bersiap, selamat melayani. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sonya untuk ide pengajaran bagi anak-anak kelas kecil. Kita mau menuju Kak Hia Cinta Sharon yang mau menyampaikan ide pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mau melakukan persiapan bersama dengan tema pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dari Injil Lukas 1 ayat 5-25. Baru saja Kak Sonya sudah menyampaikan ide pengajaran bagi anak-anak kelas kecil, dan kita mau mendengar Kak Hia Cinta Sharon yang mau menyampaikan ide pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silahkan Kak Hia Cinta Sharon. Halo, perkenalkan nama saya Sharon. Hari ini saya akan membahas beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam kelas besar dengan topik kelahiran Yohanes Pembaptis. Untuk ayatnya diambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25, yaitu mengenai peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Di sini kita akan lebih membahas lebih dalam peristiwa Zakaria dan juga Elizabeth. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, Tuhan memberitahukan kelahiran Yohanes kepada Zakaria. Lalu yang kedua, Tuhan dapat membuat sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Untuk pertama-tama, kita bisa tunjukkan kata ini kepada anak-anak, yaitu impossible. Di sini saya membuat kata impossible itu dalam dua warna yang sedikit mirip, tapi jika dilihat dengan lebih jeli, kita bisa melihat di sini ada impossible. Lalu jika masih belum ada anak yang dapat menemukannya, kita bisa bantu seperti ini. Lalu kita minta anak-anak untuk membaca bersama-sama. Apa perbedaannya? Apa kira-kira dari kata tersebut? Hari ini kita akan membahas apa? Yaitu mengenai I am possible, yaitu mengenai hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Lalu kita bisa juga tunjukkan beberapa peristiwa di dalam Alkitab, seperti ketika laut terbelah,
ataupun ketika Tuhan berjalan di atas air, ataupun juga ketika Tuhan menyuruh muridnya untuk menjala ikan, lalu banyak sekali ikan. Nah, lalu kita bisa tanya, dari ketiga gambar tersebut, apa persamaannya? Mungkin anak-anak akan menjawab bermacam-macam, yaitu keajaiban, mukjizat, atau yang lainnya. Nah, setelah itu, kita bisa tanya kepada mereka, apa yang dimaksud dengan keajaiban? Silahkan berikan contohnya. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari pun mereka dapat menyebutkan contohnya. Mungkin eh, ketika mereka sembuh dari suatu penyakit, atau misalkan mereka mendapat mainan baru yang mereka sangat damba-dambakan, atau hal lainnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya eh, kita bisa mulai ceritakan mengenai cerita Zakaria dan Elizabeth pada waktu itu. Ketika Zakaria dan Elizabeth adalah umat yang taat, tetapi pada waktu itu Elizabeth tidak juga memiliki anak. Mereka tidak memiliki anak, dan pada saat itu, jika tidak memiliki anak, itu adalah sebuah aib. Nanti mungkin mereka akan bertanya, apa itu aib? Nah, di sini kita bisa jelaskan kepada mereka mengenai apa itu aib, dan kita juga bisa tanyakan kepada mereka, kira-kira pernah tidak mereka mengalami suatu kejadian yang sangat memalukan? Seperti itu. Itu juga mereka bisa relate terhadap apa yang dihadapi oleh Elizabeth pada waktu itu. Nah, ketika kita membahas aib, kita juga bisa jelaskan aib itu contohnya seperti apa. Orang-orang menganggap aib itu dalam beberapa contoh, misalkan tidak memiliki orang tua, atau tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan, misalkan seperti suka mencuri, suka berkata-kata kasar, suka berbuat dosa, seperti itu. Di sini kita bisa highlight bahwa aib yang disebutkan orang-orang tersebut belum tentu adalah sebuah dosa. Mungkin seperti tidak memiliki orang tua, ataupun kita memiliki cacat fisik, meskipun orang lain itu berpikir bahwa itu adalah sebuah aib, tapi sebenarnya itu bukan sebuah perbuatan dosa. Sama seperti ketika Elizabeth belum juga mengandung. Lalu kita bisa mulai ceritakan, masuk ke dalam cerita Alkitab. Ketika Zakaria juga bertemu dengan malaikat, dan malaikat berkata bahwa Tuhan mengabulkan doa mereka, yaitu ketika mereka akan memiliki keturunan. Tapi apa kira-kira respon Zakaria? Apakah dia percaya? Apakah dia excited, berbahagia ketika mendapat kabar sukacita tersebut? Kita bisa juga tanyakan. Lalu kita jelaskan kepada mereka, pada waktu itu Zakaria tidak percaya dengan kabar baik tersebut. Pada akhirnya Zakaria menjadi tidak dapat berbicara atau menjadi bisu sampai janji Tuhan itu tergenapi. Doa itu dikabulkan. Ketika Zakaria memiliki anak, setelah itu Zakaria dapat berbicara kembali. Nah, selanjutnya kita juga bisa tanyakan untuk bahan refleksi kepada mereka. Kita bisa tanyakan, apakah kamu memiliki doa yang belum dikabulkan Tuhan? Nanti kita bisa coba tanya kepada mereka, kira-kira doamu apa? Apa yang kamu minta pada Tuhan yang belum Tuhan kabulkan, atau mungkin Tuhan belum jawab, atau mungkin Tuhan berkata tidak menjawab doa kita. Nah, setelah itu kita bisa menjelaskan apa itu unsur-unsur doa. Kita juga bisa menjelaskan kepada mereka hal-hal apa yang harus kita ucapkan atau harus kita lakukan ketika kita berdoa. Yaitu pertama kita mulai dengan pemujaan dan persekutuan dengan Tuhan. Lalu kita mulai mengaku dosa dan kita juga bersyafaat untuk orang-orang lain. Setelah itu baru kita
melakukan permohonan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Lalu pengucapan syukur, dan terakhir jangan lupa ditutup dengan unsur-unsur doa Bapa Kami. Seperti itu. Jadi kita juga bisa membiasakan anak-anak untuk menerapkan doa yang benar sesuai dengan unsur-unsurnya. Nah, setelah itu aktivitasnya kita bisa menyediakan, atau misalkan mereka memiliki buku catatan, ataupun kita bisa memberikan lembar kerja, yaitu mereka dapat membuat doa. Nanti doa tersebut yang sudah mereka buat, itu mereka bisa mungkin tempel di ruang belajar atau di samping tempat tidur mereka, supaya mereka mengingat urutan dalam membuat doa dan bagaimana doa itu yang sebenarnya. Seperti itu. Lalu yang terakhir bisa ditutup dengan menghafalkan sebuah ayat hafalan, yaitu dari Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi kita bisa balik lagi ke slide yang awal. Kita bisa tunjukkan lagi dari kata impossible. Tuhan bisa membuat itu menjadi I am possible. Seperti itu, lalu nanti kita akan tutup dengan doa bersama. Seperti itu, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Kak Yacinta Sharon yang sudah menyampaikan ide pengajaran di kelas besar. Dan lengkap sudah persiapan kita dari mulai bahan Alkitab, ide pengajaran bagi anak-anak di kelas batita balita, kelas kecil dan kelas besar. Kiranya ini semua boleh makin melengkapi dan menyemangati kakak-kakak semua yang saat ini sedang melakukan persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau boleh menyertai kami. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang tetap setia menyampaikan firman-Mu kepada anak sekolah minggu. Berikanlah kepada anak-anak-Mu hikmat agar bisa melakukan persiapan dengan makin baik dan makin mantap. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan tema-tema persiapan guru sekolah minggu lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.